Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan memversuskan smartphone mid-end yang spesifikasinya ini cukup high-end. Jadi di kiri saya sudah ada Poco X3 GT yang akan melawan di kanan saya yaitu Poco X3 Pro. Ini memang masih satu keluarga. Untuk harganya di Poco X3 GT ini di kisaran Rp4.400.000 dan di Poco X3 Pro ini di kisaran Rp3.900.000. Jadi bedanya sekitar Rp500.000. Ya nggak jauh-jauh amat saya rasa. Kemudian untuk spesifikasinya di Poco X3 GT menggunakan chipset Dimensity 1100 dengan RAM 8GB dan internal storage 128GB. Dan di Poco X3 Pro ini spesifikasinya menggunakan chipset Snapdragon 860 dengan RAM 8GB dan internal storage 256GB. Jadi di sini kita akan memversuskan chipset high-end antara Dimensity 1100 melawan Snapdragon 860. Pada versus kali ini masih yang cukup ringan, jadi yang pertama adalah versus kecepatan, yang kedua adalah skor Antutu, dan yang ketiga kekuatan sinyalnya. Dan untuk sinyalnya di sini tidak hanya sinyal operator, saya juga akan menambahkan yaitu sinyal GPS-nya. Supaya kalau semisal mau digunakan untuk ojol, jadi lebih tahu mana GPS yang lebih akurat antara kedua smartphone ini. Oke, kira-kira mana yang lebih cepat dan mana yang lebih powerful antara Dimensity 1100 atau Snapdragon 860? Untuk tahu jawabannya, langsung aja kita ke Gadget Versus. Kita masuk ke versus yang pertama, yaitu versus kecepatan. Seperti biasa, kita cek dulu untuk memori yang tersedia. Jadi untuk memori yang tersedia di sini cukup unik. Karena di Poco X3 GT RAM-nya yang tersedia sekitar 4,4GB, sedangkan di Poco X3 Pro ini sekitar 3,4GB. Padahal RAM-nya sama-sama 8GB dan ini sama-sama menggunakan MIUI 12.5. Tapi bedanya hampir ada 1GB. Jadi di Poco X3 GT jauh lebih efisien untuk penggunaan RAM-nya. Kemudian untuk internalnya di sini Poco X3 GT sisanya tinggal 90GB karena memang cuma 128GB. Dan di Poco X3 Pro ini 213GB, sangat banyak. Yang agak bingung ada di RAM-nya, kok bedanya bisa sampai 1GB, padahal ini aplikasinya sama persis. Oke, untuk RAM sudah. Kemudian ini recent apps, ini ya tidak ada recent apps, jadi semuanya bersih. Dan settingannya di sini saya menggunakan WiFi Legawa Gadget, sudah sama juga. Oke, langsung aja versus kecepatan. Yang pertama kita tes dari PUBG Mobile. Oke, untuk tes kecepatan di sini pemenangnya adalah Poco X3 GT. Jadi pada saat putaran yang pertama di Dimensity 1100 lebih powerful dan lebih cepat daripada Snapdragon 860. Kemudian pada saat putaran yang kedua di sini ada satu perbedaan yaitu di PUBG Mobile.
Jadi di Poco X3 GT PUBG Mobile tidak terkeluar, jadi tidak harus relock, sedangkan di Poco X3 Pro harus relock. Dan untuk 9 aplikasi lainnya semuanya masih terbuka. Jadi ini adalah penyebab dari RAM yang lebih luas ya, atau yang lebih banyak daripada Poco X3 Pro. Hampir ada 1 GB RAM lebih di Poco X3 GT. Jadi untuk versus kecepatan, pemenangnya adalah Poco X3 GT. Kita masuk ke versus yang kedua, yaitu versus Core Antutu. Sebelumnya kita cek untuk recent apps, ini tidak ada, hanya Antutu yang berjalan. Oke, langsung aja kita mulai dari sekarang. Akhirnya hasilnya sudah keluar di Poco X3 GT dan ini skornya di 506.857. Skor yang cukup tinggi dan disusul oleh Poco X3 Pro di 414.971. Jadi di sini perbedaannya cukup jauh antara Poco X3 GT dengan Poco X3 Pro. Hampir ada 100.000 poin sendiri. Di sini kita bisa lihat di kedua smartphone ini poinnya cukup tinggi untuk Antutu dan ini adalah Antutu versi 8 bukan versi 9. Jadi cukup wajar kalau skornya mungkin tidak begitu tinggi ya daripada versi 9. Kita lihat lebih detail di sini untuk CPU-nya Dimensity 1100 memang jauh lebih powerful daripada Snapdragon 860. Di sini kita lihat bedanya. Skornya cukup jauh di 20 ribuan. Kemudian untuk GPU-nya juga, jadi Mali G77 lebih powerful juga daripada Adreno 640, dan untuk memorinya perbedaannya juga cukup jauh, padahal ini sama-sama di UFS 3.1. Tapi di Poco X3 GT bisa lebih tinggi. Kita lihat juga pada versus yang pertama itu RAM-nya yang tersedia di Poco X3 GT jauh lebih banyak daripada Poco X3 Pro, hampir ada 1 GB lebih. Jadi wajar kalau untuk memorinya lebih tinggi skornya. Kemudian untuk UX-nya ini mirip karena sama-sama di Android 11 dan menggunakan MIUI 12.5. Jadi kalau berdasarkan skor di Antutu, di sini pemenangnya adalah Poco X3 GT. Sekarang kita masuk ke versus yang ketiga, yaitu versus kekuatan sinyal. Untuk yang pertama, di sini saya akan mengetes untuk kekuatan sinyal operator. Jadi di sini sama-sama sudah menggunakan Bayu dan paketannya juga sama persis. Untuk aplikasinya seperti biasa menggunakan speed test dan ini settingan servernya juga sudah sama ke UGM. Biasanya kalau smartphone 5G itu sinyalnya lebih kuat daripada 4G. Apakah di Poco X3 GT bisa lebih kuat daripada Poco X3 Pro? Oke, kita mulai yang pertama dari sekarang. Pada tes yang pertama, di sini Poco X3 baik di download ataupun uploadnya lebih cepat daripada Poco X3 Pro. Jadi terbukti ya. Kemudian kita tes yang kedua, kita mulai dari sekarang. Dan untuk tes yang kedua, lagi-lagi di Poco X3 GT baik download ataupun uploadnya lebih cepat daripada Poco X3 Pro. Kita sebagai penentu tes yang ketiga, kita mulai dari sekarang. Dan pada tes yang ketiga, di sini lagi-lagi Poco X3 GT lebih cepat di download dan uploadnya. Jadi semakin terbukti untuk smartphone 5G sinyalnya lebih kuat daripada smartphone yang hanya 4G. Untuk tes sinyal operator lebih unggul di Poco X3 GT. Selanjutnya saya akan mengetes untuk GPS-nya. Untuk yang mau untuk ojol, kita cek di sini kira-kira mana yang lebih akurat. Dan di sini kita lihat untuk in-view-nya di Poco X3 GT lebih banyak. Katanya di sini untuk satelit ya, ini berarti jumlah satelit yang terdeteksi dan ini yang digunakan. Semakin banyak semakin baik. Dan di sini untuk akurasinya di Poco X3 GT hanya 1 meter, kurang lebih 1 meter keakuratannya, jadi sangat akurat. Sedangkan di Poco X3 Pro ini kurang lebih 3 meter. Jadi di kedua smartphone ini sudah sama-sama cukup akurat ya, bahkan sangat akurat. Soalnya kalau masih di bawah 5 meter masih cukup oke lah. Dan di sini juaranya lagi-lagi Poco X3 GT. Jadi untuk masalah sinyal pemenangnya adalah Poco X3 GT. Baik, bagaimana hasil versus dari kedua smartphone ini? Untuk hasilnya di sini cukup jelas ya. Pada versus yang pertama yaitu kecepatan, pemenangnya adalah Poco X3 GT. Di sini yang paling kelihatan ada di RAM-nya. Jadi RAM di Poco X3 GT bisa lebih banyak 1 GB yang tersedia daripada Poco X3 Pro. Padahal sama-sama di 8 GB. Cukup mantap.
Kemudian untuk versus yang kedua yaitu skor Antutu, lagi-lagi di Poco X3 GT adalah pemenangnya dengan Dimensity 1100 itu jauh lebih unggul daripada Poco X3 Pro yang menggunakan Snapdragon 860. Ini berdasarkan skor Antutunya. Kemudian pada versi yang ketiga yaitu kekuatan sinyal, lagi-lagi smartphone 5G bisa menang telak dari smartphone yang hanya 4G. Jadi masih belum bisa dipatahkan ya untuk statement yang katanya smartphone 5G itu penangkapan sinyalnya lebih baik daripada smartphone 4G walaupun sama-sama di lock-nya di 4G. Jadi semakin mantap lagi Poco X3 GT. Untuk simpulannya, jadi saya rasa dengan menambah Rp500.000 sangat worth it ya untuk mendapatkan Poco X3 GT. Dari RAM-nya yang lebih lega, kemudian performanya yang lebih oke, dan sinyalnya juga lebih baik. Jadi mau digunakan untuk ojol juga di X3 GT ini lebih recommended. Dan nanti untuk lebih lengkapnya jangan lupa untuk subscribe channel Legao Gadget, soalnya saya masih akan memversuskan kedua smartphone ini biar teman-teman gadget bisa lebih yakin lagi. Oke, cukup sekian untuk gadget versus antara Poco X3 GT melawan Poco X3 Pro. Apabila ada masukan atau saran boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legao Gadget supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza Lega pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.